There's not much to do when all I Assalamualaikum warahmatullahi is wabarakatuh. thinking about you. Perkenalkan, nama saya Safira Al-Ma'rifah, NIM 206151008 dari Program Studi Tadris Bahasa Indonesia, Fakultas Adab dan Bahasa Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah buku untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah keterampilan membaca yang diampu oleh Ibu Dian Uswatun Hasanah MPD. Nah, jadi buku yang akan saya review itu berjudul Cinta Tak Ada Mati. Nah, penulis dari buku ini yaitu bernama Eka Kurniawan, penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, tahun terbit 2018, tebal buku 153 halaman, ISBN 978 602 03 86355. Nah, buku ini tuh merupakan buku kumpulan cerpen-cerpen yang terdiri dari 13 judul. Nah, diantaranya yaitu ada yang berjudul Kutukan Dapur. Nah, Kutukan Dapur ini menceritakan tentang seorang kisah wanita yang bernama Maharani. Nah, ia ini tidak pandai memasak. Nah, suatu hari ia pergi ke museum kota dan menemukan sebuah rahasia yang sangat penting tentang memasak dari Dyah Ayu. Nah, Dyah Ayu ini seorang koki pada zaman Belanda. Nah, cerita ini tuh merupakan ungkapan hati atau pemberontakan seorang perempuan yang ia itu bosan dengan kehidupannya yang tidak jauh dari dapur, bersih-bersih rumah, dan lainnya. Nah, kemudian ada cerita yang berjudul Lesung Pipit. Nah, yaitu seorang perempuan yang sangat cantik, yang mana ia itu menjadi tumbal ayahnya karena sebab tertentu ya. Nah, tetapi malah dia menyerahkan dirinya kepada orang lain. Nah, ending cerita ini itu sangat mengerikan sekali ya teman-teman. Kemudian ada cerita yang berjudul Cinta Tak Ada Mati. Nah, ini tuh merupakan cerpen terpanjang di buku ini, sehingga tidak heran jika judul ini juga dipakai sebagai judul buku ini. Nah, ini tuh mengisahkan tentang cinta seorang laki-laki yang bernama Mardio kepada seorang perempuan yang tidak ada habisnya hingga ia tua. Nah, teman-teman pasti akan kaget ketika mengetahui ending dari cerita ini, karena rasa cinta Mardio ini tidak terbalaskan oleh perempuan itu, teman-teman. Nah, kemudian juga ada cerita yang berjudul Surau. Surau ini seperti sebuah musola atau masjid seperti itu ya, teman-teman. Nah, di sini tuh menceritakan tentang luapan batin seorang tokoh aku karena imannya yang mudah goyah atau sudah memudar. Nah, cerita ini sangat menggelitik sekali ya teman-teman. Kemudian ada cerita yang berjudul Caronang. Nah, Caronang ini konon adalah sebuah binatang mitos ya teman-teman. Ini tuh seperti anjing, tetapi dia bisa berjalan dengan kedua kakinya. Nah, di cerita ini tuh menceritakan tentang binatang ini yang dibawa pulang oleh seorang keluarga, oleh satu keluarga ya teman-teman, yang malah membawa petaka sendiri kepada keluarga tersebut. Nah, kemudian juga ada cerita yang berjudul Pengakuan Seorang Pemadat Indis. Nah, itu termasuk cerita yang sangat menarik sekali ya teman-teman, karena cerita ini tuh ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia ejaan lama. Nah, sehingga mungkin kita akan sedikit terbata-bata ya teman-teman ketika membaca cerita ini. Nah, ini tuh mengisahkan tentang seseorang yang hidupnya itu tidak jauh atau malah bisa dibilang bersentuhan dengan
candu atau opium. Nah, kemudian di akhir ceritanya ini sangat menyedihkan sekali teman-teman. Nah, kemudian masih ada cerita-cerita yang sangat menarik lainnya yang teman-teman bisa baca di buku tersebut. Nah, kemudian kelebihan dari buku ini. Nah, setiap cerita yang ada dalam buku ini tuh sangat menarik sekali ya teman-teman, dengan alur campuran. Nah, jadi setiap cerita dalam buku ini tuh hampir semuanya menggunakan alur campuran, sehingga akan menambahkan rasa ingin tahu kita tentang bagaimana akhir dari cerita itu, bagaimana kelanjutan dari cerita itu. Nah, pokoknya seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang saya sukai dari buku ini yaitu cerita-ceritanya menarik. Kemudian setiap cerita juga memiliki pesan tersendiri, seperti kita itu tidak boleh mudah menyerah, ini jangan pantang mundur, kemudian jangan berbuat jahat, seperti itu ya teman-teman. Nah, dari buku ini tuh dapat kita simpulkan bahwa buku ini tuh bercerita tentang kepesimisan hidup seseorang dan juga hidup yang penuh misteri, seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian untuk penilaian dari saya untuk buku ini antara 10 sampai dengan 100, saya akan memberikan nilai 80 karena seperti yang kita ketahui, setiap buku pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, buku ini tuh tidak dilengkapi dengan gambar, sehingga mungkin kita akan merasa bosan ketika kita hanya melihat tulisan semuanya teman-teman. Kemudian buku ini juga kurang cocok apabila dibaca oleh anak-anak di bawah umur, karena ada salah satu adegan yang mungkin itu tidak cocok untuk diketahui oleh anak-anak. Nah, tapi buku ini tuh sangat menarik sekali ya teman-teman, karena ceritanya yang penuh misteri dan ketika kita membaca itu rasa ingin tahu kita akan meningkat ya. Mungkin itu saja review dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.